Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi kita di channel Zirah Haramain. Mudahan channel ini bisa membantu teman-teman dalam berbagai hal. Namun untuk kali ini mungkin kita sedikit melanjutkan tema yang kemarin, yaitu dunia kemutawifan. Baik jamaah rahimakumullah, di antara hal yang perlu atau yang akan dilakukan oleh seorang mutawif adalah di awal-awal, yaitu penjemputan jamaah. Setelah seorang mutawif diberikan tugas atau ditentukan untuk memegang satu amanah membimbing jamaah umrah, maka yang pertama kali dia akan lakukan adalah menjemput jamaah. Di mana? Menjemput jamaah di bandara. Maka hal yang pertama kali dia lakukan adalah memastikan bahwa dia aman untuk pergi ke bandara. Aman dalam arti apa? Bahwa dia memegang iqamah atau identitasnya, KTP Saudi, atau paling tidak dia memegang visa umroh. Ini adalah dua identitas yang paling aman untuk dibawa ke bandara. Namun sebagian teman-teman juga menggunakan visa ziarah. Namun kami tidak merekomendasikan itu. Kami menurut kami yang paling aman itu adalah iqamah dan visa umrah. Jamaah rahimakumullah, untuk penjemputan, hal yang harus pertama kali dia lakukan adalah berkomunikasi dengan handling. Handling itu adalah penanggung jawab. Di sini ada dua jenis handling. Pertama, handling Mekah misalkan, yaitu penanggung jawab travel yang ada di Mekah, yang menugaskan si mutawif ini untuk bertugas membimbing jamaah. Dia harus banyak komunikasi, kemudian dia meminta nomor handling bandara, ya. Tadi kita bilang handling Mekah. Nanti mutawif ini minta kepada handling Mekah untuk dihubungkan dengan handling bandara. Namun jamaah rahimakumullah, sebagian travel tidak memakai handling bandara, dan sebagian lagi memakai handling bandara. Nah, ini yang lebih bagus dan lebih memudahkan untuk seorang mutawif. Yang ada handling bandaranya, ini diambil nomornya oleh seorang mutawif, kemudian berkomunikasi. Apa juga yang diambil dari handling Mekah misalkan, yang ke penjemputan di Jeddah misalkan, maka dia mengambil nomor sopir untuk janjian jam berapa mereka akan pergi ke bandara. Namun sebaiknya seorang mutawif dan sopir itu berada di bandara 1 jam, 2 jam lah, paling tidak 2 jam sebelum kedatangan jamaah atau landingnya jamaah di bandara. Ini kita ambil contoh di landing Jeddah saja ya, untuk memudahkan. Maka sekitar 2 jam dia sudah berangkat ya, atau dia sudah berada di bandara Jeddah. Nah, kemudian dia banyak berkomunikasi dengan handling dan bertemu dengan handling yang ada di bandara. Kemudian bis dipastikan sudah berada di bandara dan memastikan lokasi tepat bis berada. Kenapa? Supaya ketika datang atau jamaah sudah datang dan bertemu si mutawif tidak kebingungan untuk mengarahkan jamaah menuju bis. Maka mutawif ini harus memastikan di mana lokasi bis, dan dia harus datang dan bertemu sopirnya, karena nanti ada nomor-nomor parking ya, nomor-nomor parkiran yang ditempati bis. Ini harus diketahui oleh seorang mutawif supaya mutawif tidak terlihat kebingungan ketika mengarahkan jamaah. Nah, ini harus dipastikan. Setelah itu mutawif akan berdiri di depan pintu kedatangan, kemudian menyambut dengan penuh ramah, senyum, menanyakan kabar jamaah, terutama bertemu dengan tour leadernya atau pimpinan perjalanan. Ini dia banyak berkomunikasi dan memberikan sedikit gambaran apa yang mereka akan lakukan ketika di bis nanti. Kemudian jamaah rahimakumullah, tentunya jamaah ini ketika datang atau landing, mereka terkadang dalam keadaan lapar. Sebagian travel memberikan persiapan makanan dan alhamdulillah sekarang banyak travel yang sudah memulai
untuk memberikan pelayanan baik berupa menyiapkan makanan albek ya. Ini dibagikan nanti ketika berada di bis. Ini kami juga menganjurkan kepada travel untuk bisa memanjakan dan menyambut jamaahnya dengan makanan seperti ini, albek ya tentunya, yang sudah menjadi sesuatu yang viral di tengah-tengah masyarakat kita yang umroh ya, yang umroh. Jadi baik sekali untuk menjemput jamaah dengan makanan seperti ini. Kemudian jamaah barulah mereka mengarahkan jamaah untuk naik bis. Kemudian TL ya, tour leader itu masih berada di dalam ya, masih berada di dalam bandara untuk mengurus koper. Jamaah diarahkan menuju ya, penting ini, menuju bis, silahkan disuruh masuk bis, dan TL masih mengurus koper ya. Silahkan diistirahatkan jamaah, TL mengurus koper. Kemudian siapa yang menemani TL nanti ditemani oleh handling bandara. Sedangkan mutawif mengarahkan jamaah menuju bis sambil berkoordinasi dengan handling bandara. Kemudian nanti ketika mereka sudah keluar, yaitu handling bandara dan tour leader datang untuk membawa koper ke bis, maka di sana diselesaikan menghitung koper apakah sudah lengkap sesuai dengan apa yang dibawa oleh jamaah. Ini harus benar-benar dihitung, dipastikan sudah lengkap sehingga tidak ada hal yang tertinggal. Baru nanti naik ke dalam bis. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang mutawif ketika pertama kali bertemu dengan atau pertama kali berbicara dengan jamaah. Ini saya berikan tipsnya. Ketika jamaah sudah dipastikan lengkap di dalam bis, maka sang mutawif mengambil mikrofon dan meminta izin kepada TL untuk berbicara. Nah, ini penting ya, adab ketika ingin berbicara, dia meminta izin kepada tour leader ya, untuk berbicara, atau menawarkan tour leader untuk berbicara. Silahkan Bapak atau Ibu, untuk ada mungkin ada yang bisa yang mau disampaikan, maka ini bagus untuk dilakukan supaya terjalin hubungan yang baik dengan TL. Tentunya TL akan mempersilahkan kembali kepada mutawif. Kemudian mutawif akan berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama adalah dia memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejatinya seorang ustadz ya. Kemudian dia memperkenalkan diri, namanya siapa, kemudian dia mukim di mana, kemudian sehari-harinya apa saja, dan dia meyakinkan kepada jamaah bahwa dia mampu dengan penuh ketawaduan ya, dia mampu memberikan pelayanan, memberikan khidmah, memberikan informasi yang benar terhadap jamaah ketika nanti berada di Mekah dan di Madinah, atau ketika penyelenggaraan manasik umroh. Ini diberikan kepastian atau ketenangan kepada jamaah bahwa dia mampu melakukan itu dengan penuh ketawaduan. Kemudian dia memperkenalkan diri ya, tadi sudah memperkenalkan diri, dan dia memberikan kabar atau memberitahu apa tugasnya di sana. Paling tidak ada 2 tugas mutawif yang bisa disebutkan di sana. Pertama adalah memberikan informasi ya. Tadi di video sebelumnya kita sudah jelaskan. Pertama, informasi tentang umroh, manasik umroh. Kedua, tentang city tour, baik city tour Mekah ataupun city tour Madinah. Ini yang dia sebutkan. Jazakumullah, saya di sini bertugas sebagai mutawif dengan paling tidak 2 tugas kami. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang manasik umroh atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan umroh, kemudian city tour baik Mekah dan Madinah. Yang kedua, tugas kami adalah al-khidmah, yaitu memberikan pelayanan-pelayanan. Kemudian ini diperinci. Itu yang dia bisa katakan nanti ketika pertama kali berbicara setelah pengenalan diri. Kemudian hal yang ketiga yang bisa dia lakukan adalah untuk penyambutan adalah mengingatkan jamaah tujuan asli atau tujuan awal kedatangan mereka ke Baitullah, dan ini penting. Contohnya apa? Untuk mengingatkan bahwa tujuan mereka ke sana adalah beribadah, dan hendaklah mereka mengikhlaskan
niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan tips-tips bagaimana supaya mereka tetap semangat di dalam beribadah, dan ini harus dipelajari oleh seorang mutawif supaya disampaikan dengan penuh ilmu supaya dan apa yang dia sampaikan itu sampai kepada jamaahnya. Itu yang sangat penting dilakukan. Kemudian jamaah Allah tentunya ketika penyambutan ini jamaah dalam keadaan capek, maka tidak baik juga berbicara banyak. Maka nanti dia tutup setelah memperingatkan seperti yang tadi itu, dia tutup dan mempersilahkan jamaahnya untuk istirahat. Karena ketika mereka datang di hotel nanti, maka paling tidak 1 jam mereka istirahat. Setelah itu mereka langsung melakukan ibadah umroh. Nah, itu yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang mutawif ketika penyambutan atau penjemputan jamaah umroh di bandara, sehingga mengantarkan mereka di hotel. Nanti di hotel akan berkoordinasi dengan teman-teman check-in bagaimana pembagian kamar, bagaimana mengantarkan jamaah ke kamar mereka, dan memberikan pengarahan sedikit sebelum berangkat ke Masjidil Haram untuk menuju Ka'bah Baitullahil Haram. Jamaah Allah, itu secara singkat sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita detailkan, namun ini secara singkat saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.